Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallallahu alaihi ta'ala jami'al tabin wa jabi wa tan wa abin darajal ghaib masyariq wa bain magharibi habari wa sallallahu ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wal aziz alim radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita menyambung kembali pelajaran sifat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewati kita duduk di majelis ta'lim ini, Allah memberikan selalu hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sampai anak cucu hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bilal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lanjut kita pengajian. Di bawah ini ada tersebut rukun iman 6 perkara. Jadi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jadi berukun juga iman. Iman itu ada rukunnya, ada susunannya. Bermula arti iman yaitu tasdiqun, yakni membenarkan. Membenarkan arti iman itu. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya. Jadi mun orang Islam kada menjunjung perintah berarti lain Islam. Islam sembahyang tidak, puasa tidak, berzakat tidak. Kemudian Islam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Islam melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi. Nah itu bukan Islam sebenarnya. Maka Islam ini ada 3. Ada Islam santri, ada Islam priai, ada Islam abangan. Kalau Islam santri itu tahu dihukum, tahu halal, tahu haram, tahu sah, tahu batal. Itu Islam santri. Kalau Islam priai, sembahyangnya rajin, ibadahnya rajin, taat kepada Allah Ta'ala. Begitu ditanya hukum tidak tahu. Nah itu arti priai. Kalau Islamnya Islam abangan, sembahyang kada, puasa kada, melanggar perintah, perintah dilanggar, larangan dikerjakan. Nah itu namanya Islam abangan, Islam KTP aja orang wahid. Nah jadi sebenarnya arti Islam itu adalah menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala juga adanya. Apa yang kita ketahui kita kerjakan, apa yang kita ketahui larangannya kita tinggalkan. Nah itu arti Islam yang sebenarnya. Bermula rukun iman yang pertama dari 6 tadi, yaitu percaya pada Allah Ta'ala jua. Percaya pada Allah Ta'ala jua bahwasanya Ia Allah Tuhan yang ma'bud bihaqqin. Nah kita wajib percaya kepada Allah yang pertama. Itu iman loh. Jadi kalau orang yang beriman tidak percaya kepada Allah,
Nah, tidak percaya kepada Allah, nah itu namanya bukan iman. Karena rukunnya iman adalah pertama percaya kepada Allah. Nah, arti percaya ini bahwasanya ia Tuhan yang ma'budun bihaqqin, Tuhan yang sebetulnya disembah, Allah Ta'ala yang disembah, yang kita harapkan akan segala rahmatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, daripada rukun iman adalah percaya pada sekalian malaikat, bahwa mereka itu hamba Allah Ta'ala yang mulia. Kemudian pula malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, dan sangat membuat taat pada Allah Ta'ala. Jadi beliau ini, si malaikat-malaikat ini sangat-sangat membuat taat kepada Allah Ta'ala dan tiada membuat dosa sama sekali. Maka wajib iman dengan tafsil daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah. Wajib tadi kan? Nah, wajib kita tahu. Di antaranya yang wajib kita ketahui, malaikat ini pertama malaikat Jibril. Tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu di zaman Nabi. Kalau sekarang ini tidak ada menyampaikan wahyu. Wajib percaya pertama kepada Jibril. Yang kedua, wajib percaya kepada Mikael. Mikael ini tukang turunkan hujan. Jadi bila ada hujan tuh Mikael tuh yang menurunkan perintah Allah Ta'ala. Makanya ada tasbihnya malaikat Mikael. Tasbihnya malaikat Mikael, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu baca munkawa 100 kali sebelum sembahyang subuh. Itu tasbihnya malaikat Mikael itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Tasbihnya malaikat Mikael. Amun kita nih membaca tasbih malaikat Mikael walau sekali, bingung malaikat Mikael siapa aja yang membaca tasbih itu nih, lalu dicarinya. Sudah dicarinya lalu dapat. Kalau sudah dapat, diberinya kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sidin itu tugasnya adalah memberikan akan hujan atau rezeki. Nah, rezeki ini ada dua, ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Rezeki dunia adalah harta benda. Rezeki akhirat adalah ilmu dan amal. Nah, bisa kita dapat ilmu, bisa kita mudah beramal. Kemudian dunia tadi pula rezeki dunia, sehat badan, sehat pikiran. Kemudian lagi harta bendanya ada aja diberikan. Nah, ini berkat kita mengamalkan daripada tasbihnya malaikat Mikael. Kemudian nomor 3 Israfil. Nah, tugas angin atau Mikael tuh. Bila ada angin bertiup, Mikael Israfil punya tugas. Ada angin sedikit, Israfil punya tugas. Ini lah kipas angin ini kan ada anginnya. Nah, angin daripada kipas angin ini adalah hasil daripada tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil. Sekiranya Israfil itu tidak ada, kipas angin ini tidak mengeluarkan angin. Anginnya itu kan ada. Kenapa? Sebab karena Mikaelnya, Israfilnya kan ada petugas untuk menghembuskan angin, tidak ada. Nah, jadi baik angin yang berasal dari alam atau angin yang berasal dari kipas, itu semua adalah tugasnya malaikat Israfil. Cuma angin ini kalau dia kecil kawan kita, amun ganal tuh musuh jadinya.
sampai takipayan terjun oleh hatap rumah itu angin kencang, tapi amunnya karena angin beliung aja aman aja kita, aman aja kan, anginnya tuh beliung, kada karena anginnya tuh ya beliung aja anginnya kan kada apa, amunnya anginnya itu karena, nah itu nang berbahaya. Nah jadi angin ini tugasnya malaikat Israfil. Alhamdulillah kita bisa dituruni Allah Ta'ala angin berkat malaikat Israfil. Kemudian nomor 4 Rakib Atid. Nah Rakib Atid ini apa? Rakib dan Atid ini yang tugas kebaikan dan tugas kejahatan. Jadi bila kita berbuat kebaikan, Rakib tukang catat. Bila kita berbuat kejahatan, tugasnya adalah Atid. Jadi tidak lepas kita ini daripada pengawasan Rakib dan Atid. Tugas orang dua ini adalah mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Jadi jangan kita mengira kita berbuat baik itu tidak ada yang mencatat. Jangan kita mengira apabila kita berbuat kejahatan itu tidak ada yang mencatat. Nina Allah Ta'ala memberikan tugas kepada Rakib, memberikan tugas kepada Atid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sasawi, dia akan melihat. Sebaliknya, jika dia berbuat kejahatan walaupun sebesar biji sasawi, dia akan melihat juga. Ini yang mencatatnya adalah Rakib dan Atid. Jadi kada perlu kita minta nilai lawan manusia. Berbuat amal, minta nilai dengan manusia, minta lihat dengan manusia, kada perlu. Kita cukup Allah yang menjadi saksi dengan tentara-tentaranya, yaitu malaikat. Nah dengan malaikat ini Allah Ta'ala menyuruh setiap kita berbuat kebaikan dan kita berbuat keburukan. Nomor 7, malaikat Ridwan yang menjaga sorga. Kemudian malaikat Malik yang jaga neraka. Yang terakhir malaikat Mungkar Nakir. Dua-duanya yang mananya dalam kubur. Jadi setiap orang masuk kuburan datang malaikat Mungkar Nakir. Mananya apa? Siapa? Itu pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa kawanmu? Siapa saudaramu? Di mana kiblatmu? Nah ini pertanyaan Mungkar Nakir. Tapi kalau orang mati syahid, insya Allah tidak ada pertanyaan dari malaikat yang berdua ini. Di antaranya Bapak Ibu, orang yang mati syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Orang yang berperang di jalan Allah lalu meninggal, itu syahid dunia akhirat, tidak wajib dimandikan. Yang kedua, orang yang syahid dunia, orang yang berperang di jalan Allah tapi niatnya hendak mengambil keuntungan dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat seperti ibu-ibu yang melahirkan meninggal waktu melahirkan, atau orang yang mati kebakaran, atau orang yang mati tenggelam di lautan, atau kejadian yang seperti di seberang Pulau Palas hari Rabu tadi, menebang kayu lalu jatuh ranting kayu itu ke kepala, tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini kan mati mendadak juga nih. Setiap mati mendadak itu syahid akhirat.
Nah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu agama. Kita duduk di majelis ilmu agama ini, kalau niatnya itu sampai mati, maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Orang mati syahid tidak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Kalau sampai nanti di dalam kubur ditanya man rabbuka man nabiyuka, tidak ada, karena orang ini mati syahid. Nah, maka kita berniat kepada Allah, mudahan kita ini mati di dalam menuntut ilmu agama. Jangan mati dalam keadaan tidak menuntut. Walaupun seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita menuntut ilmu, lalu kita sudah berniat, sahajaku menuntut ilmu agama sampai mati. Pas rahatan di jalan, harinya hari Rabu umpamanya, di jalan kita cari nafkah untuk anak istri lalu meninggal. Nah, karena ada niatnya tergantung niatnya itu mati dalam keadaan niatnya menuntut ilmu agama sampai mati, maka orang ini masih lagi masuk kategori menuntut ilmu agama, tetap syahid walaupun tidak duduk di pengajian, karena niatnya menuntut ilmunya sampai mati. Yang dituntut pulang ilmu agama yang diridhoinya, diantaranya ilmu tauhid. Itu yang jangan sampai kata kita niatkan, yaitu menuntut ilmu agama tadi. Nah, ini yang terakhir, mungkar nakir. Jadi mungkar nakir ini tugasnya adalah di dalam kubur, mananya setiap orang yang meninggal dunia. Ini rukun iman yang ketiga. Yang ketiga ke yang kedua. Nah, yang kedua, rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui, mulai malaikatnya sampai tugas-tugasnya ada 10. Di antaranya tadi Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Rakib, Atid, Ridwan, Malik, Mungkar, Nakir. Ini wajib kita tahu tugas-tugasnya. Jangan karena ditakuni orang berapa malaikat yang wajib diketahui, ujar kita 10. Siapa-siapa kata orang? Pertama katanya Jibril. Apa tugasnya? Berjual minyak jadi pasar. Nah, itu ada tahu ngarannya. Mikael, apa tugasnya? Berjual sayur. Israfil, apa tugasnya? Main titiupan. Nah, ini kan tahu di tugas namanya. Jadi wajib kita tahu malaikat yang 10 ini serta tugas-tugasnya. Jurang kalau mati siapa kaina yang menghadapi? Ujar kita mungkar nakir. Apa tugasnya? Mananya? Apa yang ditanyanya? Kebaikan dan keburukan. Terus lagi kalau kita masuk surga, siapa yang menjaga? Ridwan. Apa tugasnya? Mempersilahkan orang-orang Islam yang masuk ke dalamnya itu untuk memasuki surga. Terus siapa lagi? Penjaga neraka? Malaikat Malik. Nah, ini tahu semuanya. Kemudian kalau kita hidup di dunia, ada yang tukang catat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Siapa namanya? Rakib. Apa tugasnya? Mencatat kebaikan. Kemudian siapa lagi? Atid. Apa tugasnya? Mencatat keburukan. Jadi setiap kebaikan dan keburukan ada yang mencatatnya dan namanya kita tahu, yaitu Rakib dan Atid tadi. Nah, ini wajib kita percaya. Termasuk rukun iman adalah percaya kepada segala malaikat-malaikat. Ini banyak sudah kakanakan yang kada tahu lagi. Nama-nama malaikat ini tidak tahu lagi. Kalau kami bahari belajaran di kelas 2 madrasah ibtidaiyah itu, nah kelas 2 sudah wajib disuruh menghafal nama-nama malaikat. Di antaranya tadi kan Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan, kemudian Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala, kemudian Azrail tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, nyawa ini Azrail punya tugas.
Itu kelas 2, kelas 3 ibtidaiyah. Sekarang kelas 2, kelas 3 ibtidaiyah tahu hafalkah, kada tahu. Kadang-kadang tuh iftitah aja kada hafalnya. Allahu akbar kabira kada hafal. Tapi kalau soal-soal apa? Soal-soal kemos, nah itu paham, yaitu HP tadi Bang. Nah HP akan nang hanyar umur setahun aja wah ini tahu udah di HP kan. Itu akibat kemajuan setan. Ini bukan kemajuan zaman, kemajuan setan. Setan lebih maju daripada malaikat. Artinya kekanakan kita sudah banyak yang tidak mengerti lagi soal-soal ilmu agama ini. Apalagi mereka ini tetapi ada yang mengajak pulang ke musola, ke masjid. Jadi mau ada kekanakan tuh ke masjid, untung kita marah hanya bermain aja kata terserah. Yang pentingnya mau ke musola, maunya ke masjid, bawanya ke masjid, bawanya ke musola. Kalau umpamanya mereka ini begayaan di masjid atau musola dijagai, ada petugasnya di belakang tuh kayak di part 15 kekanakan kan banyak. Sampai 2-30 kekanakan ribut di belakang, tapi ada yang menjaga di situ. Yang menjaganya khusus ada. Jadi yang menjaganya ini kan sembahyang, ini menjaga kekanakan tuh Bang. Pas orang hendak salam kainah nyarinya usale Allahu Akbar. Dapat tanya berjamaah juga cuma masbuk. Jadi orang sudah hendak salam itu kan habis sudah, ayo jangan lagi hendak ribut kekanakan. Karena generasi kita kekanakan ini kan yang bakalan mengisi musola, mengisi masjid. Seandainya anak-anak ini tidak diajak ke masjid musola, tidak dibiasakan dari halus, sudah gananya kan kalau biasa lagi ke masjid musola, lalu siapa lagi yang menjadi tim penggantinya? Kalau penggantinya pegawai negeri banyak, penggantinya bupati, camat, kepala desa banyak, penggantinya kapolres banyak, udim banyak, tapi penggantinya imam masjid siapa? Siapa nang hendak imam di masjid ini duitnya kada juga? Jadi orang lakukan gaji sekian kada. Nah makanya kan tapi ada nang hendak di masjid ini. Jadi kita biarkanlah, ajaklah anak-anak kita yang umur 7 hingga 10 tahun itu ke masjid. Ini kayak apa anak-anak empatan ke masjid, abahnya aja kada ke masjid. Sudah garing hanyar pinandu lawan masjid. Bila sudah sakit hanyar pinandu lawan musola. Bila sudah garing hanyar pinandu lawan ustad. Amuninya kada garing belum kada pinandu ada. Misalnya kada garing, awak sehat aja, duit banyak aja, dagangan lancar aja, kabun mahal aja, harga niurnya, harga pinangnya. Nah ini kada ingat biasanya ini nek. Makanya Allah Ta'ala dalam Quran alhaakumut takasur, melengahkan akan kalian oleh memperbanyak atau berbanyak-banyakan harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk kalian kubur. Ingat akan akhir zaman malaikat Azrail mencabut roh tidak lagi pakai permisi. Munnya hendak tariknya lau dahulu garingkannya dahulu orang ini dibikinnya menderita dahulu. Kalau sekarang ada orang banyak turun dari rumah pakai kendaraan lalu tabrakan mati. Ada yang tulak ke kabun nang kaya tadi, nang kaya ulun ceritakan tadi toh. Lalu menabang kayu, kemudian raba pas kena awak mati juga. Ada lagi orang kebakaran mati juga. Ini artinya matinya tanpa permisi lagi malaikat mencabut. Nah, kita beringat-ingat di akhir zaman ini malaikat Azrail disuruh Allah Ta'ala mencabut roh orang, kada ada lagi tanda-tandanya. Ada isyarat? Tidak ada. Nah, justru tidak ada isyarat inilah kita beringat-ingat dengan Allah Ta'ala. Jangan kita terlalu merasa kurang-kurang. Itu tadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai ke dalam kubur kada bemendakan, hanyar bemendak mencari duit, maka kada mau jual lah, kada mau jual kakak itu Bang. Sudah ulun sampaikan, orang itu apabila sudah berusia 35 tahun belum lagi sugih, itu sampai seterusnya kada sugih-sugih jual lagi. Kalaupun sugih makan kada nyaman lagi, banyak berit sudah, jujur lah.
Umur 35 tuh ada kawa lagi makan nang nyaman-nyaman, apalagi nang kayak hunang batu kada kawa makan kan parang kada kawa makan ya kok, apalagi pucuk kato, pucuk pako kawa makan, kada kawa makan pucuk pako, apalagi pucuk masigit tambahnya. Kalau Mbah Maimun Zubair Sidin menjatahkan sampai 42 tahun. Bila belum juga lagi diberi anugerah berupa harta yang banyak, ya dia sudah asal kawa makan, kawa minum, yang penting ibadah jangan tertinggal. Ibadah jangan tertinggal, asal makan dapat, minum dapat, cukup aja sudah kita mencari duit. Di apa mencari duit ini bahasanya itu mencari berkah. Ada cerita kawan lah di Kalimantan, di satu kampung Kalimantan tuh ada kampungnya. Orang ini beledang jagawian lah, PRT beledang jagawian, tapi mobil sebuting seorang di halaman gawiannya beledang bahuma gawian, tapi mobil sebuting seorang di halaman rumah. Bagawinya pulang kada pulang kayak kita. Turun pukul 7 naik pukul 10. Kayaknya turun pulang pukul 2 naik pukul 3. Sedikit aja begawinya tapi beberkat. Begawinya itu sedikit tapi beberkat, sisanya beramal, menuntut ilmu, tapi buktinya ya kendaraan aja orang mobil sebuting seorang ada di satu kampung daerah Walangko, daerah Beraba seberang, Pamangke seberang. Kada behimat orang mencari. Ini kita buka toko subuhan, kemudian naiknya sanja malam buka pulang. Ndak kakak itu aja. Tapi masjidnya kada tapi diisi, menuntut ilmunya kada 4. Ini harta ini yang penting Pak Bola adalah berkahnya itu yang kita cari. Amun kita nih dapat duit sembahyang kada, itu tandanya kada berberkat. Kita mencari duit umpamanya dapat duitnya lalu kita makan, sembahyang kada, menuntut ilmu kada mau, apalagi belajaran kada 4, itu tandanya rezeki yang kita dapat itu tidak ada berkahnya. Arti berkah itu baik, seharusnya dapat rezeki ini dapat beribadat, baca Quran kawah aja, baca sholawat bisa aja, baca maulid bisa aja, duduk di pengajian mau 4, di musola mau 4, kada tunggal maghrib lawan isya subuh juga mau 4, tuh tandanya rezekinya berberkat. Apabila sembahyang kada suah 4 berjamaah, baca Quran setahun sekali, itu pun di bulan puasa, kemudian membaca sholawat kada mau juga, nuntut ilmu kada mau juga, ini rezeki tandanya kada berberkat. Rezeki berberkah itu mau beramal. Nah, bila inya berberkat rezeki itu ditambahi oleh Allah Ta'ala. Makanya firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur ku tambahi, kata Allah Ta'ala. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat yang kuberi, fa inna azabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih di dunia, kufur sampai hari kiamat. Jadi kita nang hadir nih barang sahaja kau mencari duit untuk ilmu dan amal, itu kada salah lagi toh. Sahaja kau mencari duit untuk ilmu dan amal. Apalagi Bapak Ibu lah sudah diberi Allah Ta'ala pangkat, diberi Allah Ta'ala pangkat nih, ngalih lagi maka pinandu lawan guru, ngalih lagi pinandu lawan ustad, ngalih lagi pinandu dengan musola dan masjid. Hanyar pangkat diberi Allah Ta'ala, belum lagi harta yang banyak, tambah lagi kata pinando. Mengatakan pangkat ujian, harta ujian, kesehatan ujian, ilmu ujian, semuaan yang diberi Allah Ta'ala lawan kita ini ujian. Apabila kita diberi ujian tadi berupa harta, tetap aja kita beribadat, itu lulus ujian. Diberi Allah Ta'ala pangkat, terus kita beramal ibadah, itu tetapnya itu lulus ujian. Diberi Allah Ta'ala ilmu, tetap aja kita beramal, tetap aja kita beribadah. Nah ini lulus ujian. Tapi ini diberi Allah Ta'ala hanyar pangkatnya kepala desa, hanyar camat, kada pinandu lagi tokoh masyarakat. Apalagi diberi Allah Ta'ala pangkat nang tinggi, diberi Allah Ta'ala pulang duit nang banyak, tambah lagi soko kata pinando. Lawan kuburan Tanjung Harapan aja kada tahu.
Ini umpamanya aja Bang lah, umpamanya. Jadi kita jangan sampai kayak itu, kada pinandun lawan nang beramal nih, jangan sampai kada. Artinya bila kita dapat rezeki, mudahan diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang keberapa nih? Yang ketiga, rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Ada lagi nih Bang Gepar lah, ada tapi ada lagi orang nih nangka ini maghrib. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Jarang di sekolahan sudah, apalagi SD. SD kada tapi ada pelajaran nangka ini nih. Jauh bener ilmu agama ada, kecuali ke pesantren sekalian. Maka di pesantren ini kakak-kakak kada tapi tahan. Ada nang seminggu menyantren ampe, ada nang 2 hari ampe, ada nang sebulan istirahat, ada nang setahun kada suah muncul lagi, ada nang sampai 3 tahun 5 tahun jarang. Pesantren kada tapi tahan karena ujian cobaannya berat Bang. Makan kada teratur, guring kada teratur. Kemudian di dalam pesantren diatur pulang oleh guru, nafsu kita ini dikekang. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya ampihan kakak-kakak ini. Kada tahan belajar agama. Kemudian pulang di madrasah tetapi ada lagi pelajaran ilmu agama nih. Tetapi ada lagi yang paling banyak tuh umum yang banyaknya berhitung dipelajari. Nama-nama adat dipelajari. Nama-nama kabupaten yang disuruh menghafal. Nah, disuruh menghafal Jibril, Mikail, Israfil, kada ada lagi. Aku anak aja contohnya sekolah SD kada ada pelajaran Jibril, Mikail, Israfil kada ada. Kada tahu aja kok Jibril siapa, ada tahu aja. Mikail mah siapa, baginnya kada tahunya. Kada kita melajari di rumah kada tahu berarti kada ada pelajarannya. Maka orangnya semakin hari semakin tua, semakin hari semakin apa ngarannya beranjak kepada dewasa. Sampai kada tahu di malaikat, kasihan. Habis waktu kita habis waktu kita. Nah, jadi sampai di sini aja dulu. Halal bihalal aja kita lah berilan. Jadi kada ilangan Bang rumah masing-masing. Aku kata tapi kawajo berjalanan, namun berjalanan semuanyaan banyak benar yang diilangi. Jadi di sini aja kita berilaan lah. Di sini aja kita berilaan lah. Kita bawa wadayan kita apa juga. Kita bahalalan aja dunia akhirat. Jangan sampai ada sasangkalan. Mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kebahagiaan dunia sampai akhirat. Adakah yang hendak ditakunakan? Silakan. Mampu Allah Ta'ala kudrat. Allah Ta'ala itu kudrat sudah. Allah Ta'ala itu kon fayakon. Napanya bakal isi pulang makhluk. Inya menciptakan makhluk napa itu? Hukumnya aja harus saja. Nyatakan ini nih pelajaran yang pertama nih, harus Allah Ta'ala menciptakan makhluk harus termasuk malaikat. Untuk apanya maulah malaikat amun kada diberi tugas sebenarnya itu Allah Ta'ala tahu sih. Cuma ini tugas malaikat tuh tugasnya ini, manusia tugasnya ini, binatang tugasnya ini, ada masing-masing tugas. Cuma Allah Ta'ala menyuruh mereka itu bukan ambil untung kada ambil untung kada. Allah Ta'ala kan harus saja menciptakan makhluk. Teman makhluk itu masing-masing ada memberi manfaat dan mudarat kan kayak itu. Ada mudarat, ada manfaatnya. Artinya yang memberi mudarat, yang memberi manfaat Allah Ta'ala juga. Cuman melewati perantara malaikat, melewati perantara manusia. Bukan Tuhan kada kuasa. Allah Ta'ala kan kita belajaran sudah kudrat, apalagi kuasa atas segala sesuatu. Nah, makanya cara kita memelihara iman ini dengan beramal, Bang. Jadi kada mau ragu lagi. Kadang kita ragu-ragu, kada paham kita. Ini mungkin amal kita kurang. Nah, karena amal kita ini kurang, seperti membaca Yasin itu kan menguatkan iman juga.
membaca surat Waqiah menguatkan iman juga, membaca surah Al-Mulk menguatkan iman juga, memperbanyak berselawat itu menguatkan iman juga, bangun tengah malam untuk melaksanakan sembahyang malam itu menguatkan iman juga. Itu ilmu datangan, karena ilmu itu ada di dalam dada. Nah, kalau dibuka Allah Ta'ala ilmu yang ada di dalam dada nih, maka mudah aja segala sesuatu. Wallahu a'lam. Belakang lagi. Nah, tengok lagi yuk. Ya. Itu bukan bersaksi, meyakinkan. Kan sudah kita belajar itu dalam tangga ibadah. Mungkin sampean kada hadir saka. Asyhadu itu artinya aku yakinkan. Bukan saksi. Iya, aku yakinkan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku yakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku yakinkan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Bukan tangga ibadah. Meyakini. Nah, kita ini masalah aku yakinkan itu menurut orang awam. Amun menurut orang arif billah seperti wali-wali, mereka memang menyaksikan. Buktinya mereka menyaksikan, mereka bertemuan lawan Allah Ta'ala, seperti Imam Ahmad 100 kali bertemuan Tuhan. Kemudian imam-imam yang lain, amun Nabi ini kan ada kisah lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sembahyang nih. Waalaikumsalam, ujar Nabi. Ada juga ulama yang kayak itu langsung Nabinya menjawab, menyaksikan. Amun kayak kita nih melihat Nabi kada suah, melihat Tuhan apalagi, berarti wa asyhadu itu artinya aku yakin kan. Tapi bagi orang-orang khususiat itu menyaksikan dan meyakinkan. Nya beda pang alam wali lawan alam orang awam ini. Jadi di situ ada dua maknanya, aku yakinkan, aku saksikan. Amun wali menyaksikan, amun kita nih meyakinkan. Wajib kita yakin. Wallahu a'lam bishawab.